Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pengujian tegangan tinggi peralatan listrik untuk mata kuliah teknik tegangan tinggi. Saudara-saudara, bahwa perlu diketahui bahwa perlunya pengujian pada suatu peralatan listrik adalah agar kita mengetahui tentang kemampuan dari peralatan listrik tersebut, khususnya untuk mata kuliah ini adalah mengenai masalah kemampuan isolasinya. Jadi kalau saudara melihat bahwa slide berikut ini, pertama adalah ada beberapa pokok pengujian tegangan tinggi alat-alat listrik. Jadi yang disebut peralatan listrik itu pada prinsipnya sebetulnya banyak, tapi yang akan saya sampaikan hari ini adalah untuk sesi ini adalah ada 5, yaitu pertama pengujian mesin-mesin berputar, kemudian pengujian transformator, pengujian isolator, pengujian kawat dan kabel, dan terakhir pengujian alat-alat lainnya. Nah, di sebelah kanan yang saya tunjuk ini adalah bahwa ini contohnya adalah rotor dari generator, jadi dari yang kita sebut mesin berputar. Mesin berputar ada generator dan ada juga motor. Mesin berputar pada prinsipnya adalah dalam pengujian tegangan tinggi ada 2 jenis isolator yang ada di mesin berputar, baik di generator maupun di motor. Yang pertama adalah jenisnya adalah padat, dan yang kedua adalah jenisnya adalah udara atau kita sebut kadang-kadang disebut gas. Kenapa disebut ada gas? Karena di antara kenapa ada udara? Kenapa ada gas? Karena di antara gas, di antara lilitan tersebut ada celah, baik di rotornya maupun statornya, ada celah, di mana celah tersebut adalah selain ada isolator padat, juga ada isolator gas. Tapi dalam hal ini kita lebih fokus kepada isolator padat. Nah, lalu saudara kalau lihat berikut di bawah juga, ini adalah isolator yang biasa untuk digunakan baik buat transmisi maupun distribusi atau untuk busing pada trafo. Demikian juga inilah kemampuannya, karena ingat bahwa fungsi isolator adalah memisahkan tegangan. Fungsinya adalah memisahkan 2 buah elektroda yang bertegangan agar tidak terjadi short circuit di antaranya, agar performa, agar fungsi dari semua peralatan bekerja dengan baik. Nah, lalu berikutnya adalah kita masuk ke yang pertama, yaitu pengujian mesin-mesin berputar. Pertama, ada 3 hal. Pertama, saya akan mengantarkan tentang pengertian pengujian mesin berputar, kemudian pengujian ketahanan arus bolak-balik frekuensi rendah, karena memang ada yang bersifat frekuensi rendah, dan ketiga ada pengujian impuls. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mari kita lihat ini adalah bentuk isolasi di dalam mesin berputar. Saudara-saudara bisa bayangkan bahwa ini adalah, katakanlah, ini adalah winding atau lilitan, atau bisa juga di rotornya maupun di unit statornya. Jadi yang satu adalah elemen penghantar. Jadi penghantarnya, winding itu atau lilitan itu di dalamnya ada elemen penghantarnya. Kemudian yang kedua adalah isolasi lapisan mika. Ini yang saya sampaikan tadi, yang sampaikan di awal, bahwa lapisan mika ini adalah jenis isolator padat. Lalu berikutnya adalah isolasi selokan mika dan pita kain. Jadi ada yang ketiga, dilapisi lagi, ya. Kemudian yang keempat adalah campuran untuk meniadakan corona. Karena pada kuliah tegangan tinggi ini, pada umumnya peralatan listrik ini adalah peralatan listrik yang tegangan tinggi, yang dimungkinkan ketika diterapkan tegangan tinggi, maka setiap peralatan dimungkinkan ada munculnya corona.
kuliah tentang corona nanti akan kita bahas pada bab-bab yang mendatang, ya. Tapi pada intinya, ketika ada tegangan tinggi, ketika medan listriknya cukup besar untuk menembus kemampuan medan listrik yang mampu ditahan oleh isolator, maka potensi adanya corona itu akan terjadi. Lalu berikutnya kita lihat, di sini kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pengujian ketahanan arus bolak-balik frekuensi rendah. Mengapa disebut frekuensi rendah? Ya karena memang rendah frekuensinya, yaitu kalau di Indonesia standarnya adalah 50 Hz. Nah, saudara-saudara lihat sebelah kiri, jadi ada standar atau berdasarkan baik penelitian maupun tes praktis lapangan, maka untuk pengujian ketahanan arus bolak-balik frekuensi rendah atau kita sebut katakanlah di Indonesia standar 50 Hz, maka bergantung terhadap kapasitas mesinnya. Kalau kapasitas yang umum yang ada yang ada di pasaran, maka tegangan ketahanannya adalah 2V ditambah 10.000 volt. Minimum ketahanan, tegangan ketahanan isolasi AC atau arus bolak-balik itu ada paling tidak adalah kemampuan minimum ada 1.500 volt. Bahwa dia, contohnya ada peralatan yang tegangan listrik 220 volt, dia harus mampu menahan paling tidak tegangan 1.500 volt untuk sesaat. Tapi prinsipnya sebaiknya adalah 2V ditambah 10.000 volt. Sebagai contoh, mari kita lihat adalah bahwa andai kata tegangannya adalah tegangan yang digunakan katakanlah 20 kV, maka tegangan ketahanannya adalah 2 dikali 20.000 volt ditambah 10.000 volt, sehingga adalah dia sebesar 50.000 volt atau kita sebut 50 kV. Jadi artinya bahwa untuk kapasitas mesin dengan tegangan 20 kV, dia harus mampu menahan sebesar kurang lebih 50 kV. Jadi gambarannya seperti itu sebagai contoh kita membaca tabel ini. Lalu berikutnya, lebih dari 10.000 kW atau 10 megawatt dengan tegangan 10.000 kV, maaf saya coret ini 10.000 volt atau 10 kV, maka standarnya kalau dituliskan sebelah kiri, apabila tegangannya dari 0 atau kurang 2000 volt atau antara 2000 dengan 6000 volt, ya. Ini jadi kita antara atau di atas 6000 volt, maka inilah rumusnya. Inilah rumusnya. Jadi saya sudah sampai kalkul V-nya, katakanlah kalau di sebelah ini adalah V kurang dari 2000, katakanlah 1500, maka 1500 kali 2 ditambah 1000 menjadi 4000. Andai kata di sininya adalah sekali lagi 1500, maka di sini tegangan ketahanannya adalah 2 kali 1500 ditambah 1000 atau 4000 volt. Ya, sedangkan untuk antara 2000 dengan 6000, misalkan contohnya adalah 4000, di sini 4000, maka di sini adalah 4000 kali 2,5
Jadi 4.000 dikali 2,5 dia harus mampu 10.000 volt. Sedangkan yang ini katakanlah dia 8.000, maka 8.000 kali 2 16.000, maka dia adalah 19.000 volt. Jadi secara penelitian dan best practice, maka kita untuk mengetahui pengujian ketahanan arus bolak-balik frekuensi rendah ini adalah bergantung terhadap rumusan ini. Lain lagi di bawah, kalau kurang dari 1 kW dengan tegangan kurang 1 kVA, yaitu 2V ditambah 500 volt, minimum 10.000 volt. Itu minimum 10.000 volt. Jadi ini adalah sebagai sebagai best practice atau rumus untuk kita mengetahui seberapa besar tegangan pengujian ketahanan arus bolak-balik. Lalu berikutnya adalah pengujian impuls. Kalau kelas isolasinya 3 kV, maka tegangan pengujian impulsnya 25 kV. Sudah pernah mengetahui apa yang masuk pengujian impuls, dan sudah di bab-bab sebelumnya sudah mendapatkan bagaimana mengenerate pengujian impuls. Kalau 6 kV berarti 35 kV. Kalau 10 kV kelas isolasinya, kalau 10 kV 10 kV maka dia 55 kV. Kalau 15 kV dia adalah 80 kV. Inilah yang menjadi pegangan kita untuk melakukan pengujian apabila kita mendapatkan tugas untuk melakukan pengujian ketahanan AC dengan kelas isolasi seperti ini. Nah, lalu berikutnya adalah ini adalah gambaran. Kalau saya coba balik dulu, bahwa untuk mengetahui adanya hubungan singkat dipakai beberapa cara, itu keseimbangan tegangan, keseimbangan arus, keseimbangan gulungan yang lain. Jadi untuk mengetahui adanya hubungan singkat, bahwa katakanlah kita beri tegangan sebelumnya tadi mau AC atau impuls, maka kalau ada indikasi bahwa kemungkinan terjadi hubungan singkat, ingat bahwa hubungan singkat ini, kalau boleh saya terangkan sebelah kanan ini, ya ini katakan lilitan, bisa saja hubungan singkat ini terjadi adalah antara ini, terjadi hubungan singkat di sini. Jadi antar lilitan, tidak harus hubungan singkat ini terjadi adalah ujung dengan ujung ini, tapi bisa saja dengan lilin. Jadi saudara, ya, bahwa untuk mengetahui, atau saya ingin katakan pada kondisi terjadi hubungan singkat antar lilitan, katakan satu lilitan, belum menyatakan, belum tentu bahwa peralatan itu tidak bisa bekerja. Peralatan itu masih mungkin masih tetap bekerja. Tetapi pertama performanya makin jelek, dan lama-lama juga hubungan singkat ini di mana akan menghasilkan panas, ya, T-nya tinggi. Kalau T tinggi membakar isolasi yang lain, maka bisa terus panas itu membakar isolasi dan mengakibatkan hubungan singkat keseluruhan, ya, dan temperatur yang sangat tinggi akan mengakibatkan peralatan itu, ya, dikatakan kita sebut terbakar atau bakar. Nah, untuk mengetahui itu kita mulai dari kita bisa mengetahuinya dengan melihat keseimbangan tegangannya. Keseimbangan tegangan antara lilitan ketika diberi tegangan uji. Jadi tegangan uji itu bisa dilakukan bukan hanya ujung dengan ujung, tetapi dengan lilitan. Jadi masing-masing beberapa titik lilitan atau beberapa, kadang ada juga yang kita keluar, kita jadi tegangan, kita mengujinya di antara sini, kita beri tegangan di sini bisa, atau ini lalu dibanding keseimbangan tegangan. Nah, inilah gambarannya bagaimana kita melakukan untuk mengetahui keseimbangan tersebut. Kalau ini diberi impuls, ya sudah diberi impuls, maka diketahui beberapa titik keseimbangan. Ketika impuls masuk ke dalam satu lilitan dari generator trafo tersebut, maka kita bisa melihat
seberapa distribusi tegangan di antara lilitan tersebut untuk mengetahui yang saya sampaikan tadi adalah untuk mengetahui